Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita kembali dalam renungan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Lukas pada pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Itu doa di Taman Getsemani. Judul kita dalam malam sengsara. Malam sengsara adalah malam di mana Yesus ada di dalam sebuah pergumulan yang berat, menghadapi tantangan, aniaya yang akan terjadi, dan semuanya dia mengetahuinya. Kita baca terlebih dahulu ayat ini untuk kita renungkan pada saat ini. Di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 berkata demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan kasih, demikianlah pembacaan firman Allah, renungan kita pada saat ini. Di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan Yesus hadapi, murid-murid yang ada bersama-sama dengan dia pun tidak memahami betapa hebatnya tantangan atau aniaya yang dihadapi oleh Yesus. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka sedikit memahami karena Yesus telah memberitahu bahwa dia akan alami semua penderitaan itu demi penebusan dosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Mengapa? Karena dia melihat begitu beratnya. Dia harus menghadapi jalan via dolorosa. Aniaya demi aniaya akan dia terima. Dan dia sendiri sudah melihat, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia belum tahu, mungkin masih belum seberapa. Dia tidak akan terlalu takut. Tetapi dia sudah melihat semua apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lalui. Dia sudah lihat semuanya. Oleh karena itulah dia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi dia sambung lagi, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yesus berserah penuh kepada kehendak Bapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dalam perjalanan hidup ini, agar kita terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-43,
sampai seorang malaikat datang untuk menampakkan diri, memberi kekuatan kepada Yesus. Ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau kita dihinggapi oleh ketakutan, lari dalam doa. Yesus memberi contoh kepada kita semua. Dia sangat ketakutan, maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan saking bersungguh-sungguhnya, dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini begitu ketakutan. Satu keadaan yang sangat mengerikan, yang membuat Yesus sehingga dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya menetes seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia kembali kepada murid-muridnya. Mereka semua tertidur. Yesus berkata, mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah ketakutan yang terkadang menghantui kita, jangan lari kemana-mana. Lari dalam doa. Berdoa kepada Bapa di sorga. Kita lihat sebuah kerjasama yang terjadi antara Yosua dan Musa. Yosua pada waktu Israel berhadapan dengan Amalek, dia disuruh oleh Musa masuk menghadapi musuh di medan perang. Di dalam Keluaran 17 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, Yosua diperintahkan Musa menghadapi musuh. Tetapi Musa membawa Harun dan Hur naik ke atas bukit. Saudara, firman Allah berkata ketika Musa mengangkat tangannya, maka menanglah Yosua bersama dengan pasukan Israel. Tapi ketika Musa penat dan turunkan tangan, maka mundur pasukan Israel. Oleh sebab itu, Hur dan Harun mengambil sebuah inisiatif. Mereka mencari batu untuk tempat duduk dari Musa. Lalu tangan Musa ditopang oleh mereka berdua, kiri dan kanan, sehingga tangan itu tetap terangkat ke atas. Ketika tangan itu tetap terangkat ke atas, maka pasukan Israel terus menggempur musuh sampai semua dikalahkan. Ada satu kerjasama yang baik antara yang di depan, di garis depan, dan ada juga yang ada di belakangnya. Mereka adalah tim doa seperti Musa, Hur dan Harun. Saudara, antara garis depan dan tim doa ini bekerja bersama sehingga kemenangan besar diperoleh oleh pasukan Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Tuhan ingin mengajar kita dalam renungan ini. Apabila ada hal-hal yang terjadi di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam semua hal yang kita hadapi, ingat, ada yang di garis depan menghadapi tantangan, tetapi ada juga yang di belakang yang menjadi pendoanya. Dalam keluarga, suami mencari rezeki, bekerja, berusaha. Istri kalau di rumah menjadi tim doanya. Dan itu akan menjadi satu kesepakatan yang luar biasa, sebuah kerjasama yang kuat.
sehingga kemenangan itu kita peroleh. Suami bekerja sukses, anak-anak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Kita lihat Yosua tanpa doa, di dukungan doa Musa, Hur dan Harun, Yosua dan prajurit Israel tidak akan mampu mengalahkan musuh. Tetapi ketika Yosua maju, Musa, Hur dan Harun sepakat, mereka bertiga sehati berdoa mendukung Yosua. Maka saudara lihat kemenangan besar mereka peroleh. Yosua mengalahkan musuh. Firman Allah berkata dalam ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemenangan besar. Demikian kalau kita melihat di tengah-tengah keadaan bangsa kita sekarang ini, menghadapi virus corona yang begitu terus menakutkan. Ada yang di garis depan, para tim medis, para relawan, bahkan masyarakat. Tetapi ada juga harus menjadi tim doanya. Ini harus ada kerjasama antara yang maju di depan dan antara yang mereka berdoa. Ketika ini ada satu kesepakatan, kita percaya, maka Tuhan akan menolong bangsa kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga, mari kita harus datang kepada kebenaran firman Allah. Ada yang bekerja, ada yang berjuang, ada yang berusaha, tetapi ada juga yang menjadi pendoanya. Maka keduanya ini harus bekerja sama dengan baik, antara yang bekerja dan yang berdoa. Ketika ini terjadi, saudara, satu kesepakatan yang kuat terjadi, maka kita melihat kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, jalan demi jalan akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada lagi jalan yang buntu, sebab ada kerjasama antara yang bekerja dan yang berdoa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekian jauh renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya ingatkan lagi, besok kita ada perjamuan kudus Jumat Agung jam 9 pagi. Semua saudara yang mengikuti perjamuan kudus, andaikan ada yang belum mendapat roti dan anggur, saudara boleh kontak ke gereja dan usahakan saudara boleh mengambilnya di gereja, ya, agar supaya semua dapat mengikuti dengan baik besok. Dan saya harap karena besok perjamuan kudus Jumat Agung, Bapak Ibu semua harus sikap ibadah yang baik. Anggap aja itu di gereja, saudara pakaian rapi, duduk dengan baik, dan kepala keluarga harus melayani anggota keluarganya. Semua perjamuan roti dan anggur ditaruh di sebuah wadah, taruh di tengah, dan bapak keluarga yang akan melayani, mengikuti aba-aba dari gereja. Mungkin Anda berkata, kalau bapak keluarga tidak ada di tempat, ibu rumah tangga boleh mengambil alih tugas ini untuk melayani anggota rumah tangganya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Kita akan bertemu lagi besok dalam kebaktian perjamuan kudus Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Yesus Kristus sebagai tumbal dosa untuk semua umat manusia, sehingga semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Atas kehendak-Mu kami boleh lagi bersama
merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam sengsara, di mana Engkau menghadapi sebuah keadaan yang begitu mengerikan, aniaya yang begitu hebat, bahkan kematian yang sudah akan Engkau hadapi di kayu salib. Bapa, semua Engkau kerjakan untuk kami. Karena itu kami datang dan berterima kasih atas semua pengorbanan yang Engkau sudah berikan untuk kami. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami dalam segala kesalahan dan dosa kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini, kami sadar bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Kami ada oleh karena anugerah, oleh karena Tuhan. Karena itu, perjalanan hidup kami serahkan di dalam pimpinan dan perlindungan. Kuduskan kami semua umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kita berjumpa lagi pada besok jam 9 pagi tepat. Kita akan bersama mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung. Terima kasih, Tuhan memberkati.